Omongan lu apa? Kira-kira begitu. Omongan Anda apa? Kalau ada orang ngomong begini, sampai kapan juga nggak bakalan lu kaya. Kata orang begitu kepada Anda yang miskin. Jangan didengar. Yang didengar itu omongan Anda. Enggak, Mas. Insya Allah. Insya Allah lah. Insya Allah apaan lo? Sekarang aja lo nggak bisa makan kan? Ya, Mas. Namanya juga namanya. Masih proses. Insya Allah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al-Walid. Diam saat kalah, ngoceh saat klaim menang. Yusuf Mansur berlagak bersih, padahal rugikan banyak orang. Jadi, kemarin ketika Yusuf Mansur menang di tingkat kasasi untuk kasus dugaan penipuan investasi batubara, yang mana di sini penggugatnya adalah Pak Zaini Mustafa. Jadi ini harus dipisahkan, teman-teman. Untuk investasi batubara ini ada 250 korban. Penggugat pertama itu adalah Pak Zaini Mustafa, mengajukan kasus ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan penggugat kedua adalah Ibu Ili Siti Rohma di Pengadilan Negeri Bogor. Kenapa saya jelaskan ini? Karena kemarin ada portal media yang memberitakan itu keliru. Dia mengatakan bahwa Ibu Ili Siti Rohma awalnya mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, lalu kemudian di Pengadilan Negeri Bogor. Makanya ini saya jelaskan bahwa korban investasi batubara ini korbannya 250 orang, dan Pak Zaini Mustafa mengatakan akan menggilirkan semua orang-orang ini untuk menggugat Yusuf Mansur. Ini untuk awal ada Pak Zaini Mustafa penggugat pertama dengan total kerugian yang dialami oleh Pak Zaini Mustafa 80 juta selama kurang lebih 10 tahun dijanjikan keuntungan investasi namun tidak didapatkan. Lalu yang kedua adalah penggugat Ibu Ili Siti Rohma yang menggugat di Pengadilan Negeri Bogor dengan kerugian kurang lebih 250 juta. Yang mana itu sudah dimenangkan beliau Ibu Ili Siti Rohma di Pengadilan Negeri Bogor dan di Pengadilan Tinggi Bandung. Oke. Kemungkinan besar diduga ini Yusuf Mansur mengajukan kasasi untuk kasus Ibu Ili Siti Rohma, untuk kasus di mana penggugatnya adalah Ibu Ili Siti Rohma. Dan untuk kasus Pak Zaini Mustafa, dari judul Jia TV ini, diam saat kalah, ngoceh saat klaim menang. Ini menyinggung di mana Yusuf Mansur ketika menang di tingkat kasasi untuk kasus Pak Zaini Mustafa, penggugatnya Pak Zaini Mustafa, itu mengadakan press conference gitu kepada wartawan gitu, menjelaskan bahwa menang segala macam bla bla bla, dengan catatan teman-teman bahwa ada berbagai keanehan untuk tingkat kasasi ini, di mana penggugatnya adalah Pak Zaini Mustafa. Di mana Pak Zaini Mustafa pernah dihubungi oleh orang yang mengaku dari pihak pengadilan ini, ada oknum yang kemudian menawarkan deal-dealan dengan Pak Zaini Mustafa di belakang layar, namun ditolak oleh Pak Zaini Mustafa. Lalu kemudian putusan kasasi ini sudah diterima oleh pihak sebelah, pihak Yusuf Mansur, bahkan wartawan sudah mengetahui, namun sampai Pak Zaini Mustafa menghubungi pihak pengadilan ini berapa kali, baru kemudian Pak Zaini Mustafa mendapat pemberitahuan mengenai putusan kasasi ini. Ini keanehan-keanehan, ada beberapa keanehan di dalamnya, teman-teman. Sebelum di tingkat kasasi, di tingkat banding juga memang ada beberapa keanehan dan kejanggalan yang dialami oleh Pak Zaini Mustafa, di mana di sana ada masalah-masalah yang menjanggal gitu. Kok di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Pak Zaini Mustafa dimenangkan, lalu kemudian tiba-tiba di tingkat banding kasus tersebut dinyatakan NO gitu. Dinyatakan NO. Artinya apa? Artinya ini ada banyak kejanggalan, dan hal-hal seperti ini memang sudah tidak mengherankan lagi di negeri kita ini, mengenai hukum-hukum di negeri ini yang ada beberapa kasus terlihat bahwa hukum di negeri kita ini mudah diperjualbelikan, teman-teman, oleh oknum-oknum yang memperjualbelikan hukum tentunya, teman-teman. Baik, dari channel YouTube Jia TV, diam saat kalah, ngoceh saat klaim menang. Yusuf Mansur berlagak bersih padahal rugikan banyak orang. Iya, di video terakhir yang kami upload di cuplikan itu jelas sekali Yusuf Mansur dengan ketidakjelasan ngomong panjang kali lebar dengan nada yang tinggi. Ada netizen yang mengatakan congkak, ada yang mengatakan marah-marah, apaan sih ngomong gak jelas, ya memang tidak jelas gitu. Saya akan tayangkan di video cuplikan berikut ini. Makanya saya kalau diomongin sama orang, Ustadz jatuh ya, Ustadz bangkrut ya, Ustadz banyak utang ya, saya tidak berdiri di atas omongan mereka.
Saya berdiri di atas omongan saya. Kira-kira begitu. Hah? Itu gak ada urusan sama omongan orang. Omongan lu apa? Kira-kira begitu. Omongan Anda apa? Kalau ada orang ngomong begini, sampai kapan juga gak bakalan lu kaya. Kata orang begitu kepada Anda yang miskin. Jangan didengar. Yang didengar itu omongan Anda. Enggak, Mas. Insya Allah. Insya Allah lah. Insya Allah apaan lo? Sekarang aja lo nggak bisa makan kan? Ya, Mas. Namanya juga namanya. Masih proses. Insya Allah lah. Teman-teman sudah lihat kan bagaimana dia berkata-kata dengan nada tinggi seperti itu gitu. Itu maksudnya apa gitu? Mau mengatakan hal itu kepada siapa gitu? Dan sekali lagi saya katakan bahwa pernyataan Yusuf Mansur di beberapa media tempo hari yang mengatakan bahwa ada orang-orang yang tidak senang dengan dia dan berupaya untuk menjatuhkan, ini hanyalah omong kosong dan semacam playing victim, teman-teman. Jadi kayak menyalahkan pihak lain gitu. Padahal kasus ini memang nyata gitu. Jelas-jelas dua pengadilan mengatakan dia wan prestasi. Pengadilan Negeri Bogor dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk Pengadilan Negeri Bogor, bahkan di tingkat banding pun Pengadilan Tinggi Bandung mengatakan bahwa memang mereka melanggar gitu, memenangkan pihak penggugat. Artinya di sini jelas bahwa Yusuf Mansur harus bertanggung jawab atas kerugian para korban gitu. Artinya di sini jelas bahwa Yusuf Mansur ini berada di pihak yang melanggar hukum gitu. Lantas apalagi yang kita mau percaya dari kata-kata Yusuf Mansur yang mengatakan bahwa ada orang yang berniat menjatuhkan dan segala macam. Siapa yang menjatuhkan dia gitu? Kalau memang salah ya salah gitu. Kalau memang benar ya benar. Tapi kenyataannya kan hukum mengatakan sebaliknya gitu. Hukum mengatakan yang sesuai dengan fakta gitu. Tidak mengada-ngada dan tidak berbelit-belit gitu. Dan lagi kalau kita tengok dari sudut yang lain, masih banyak kasus-kasus lain yang juga menyeret nama Yusuf Mansur gitu. Ini tentu bukan hal yang bisa disetting oleh manusia manapun gitu loh. Tentu teman-teman, ada investasi batu bara, Hotel City, Umroh Merdeka, Tabung Tanah, Moyavidi, Paitren. Paitren ini, selain karyawan gak digaji, juga bermasalah dengan mitra-mitra Paitren. Bahkan rekan kerja dan partner sahabat Yusuf Mansur sendiri juga sekarang menggugat Yusuf Mansur gitu. Artinya apa? Dari berbagai masalah seperti ini tentu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang ini memang bermasalah gitu. Kita menilik jauh ke belakang lagi. Beberapa waktu yang lalu Yusuf Mansur sempat dipenjara sampai 2 kali. Menyangkut masalah duit. Jadi kalau kita mau percaya saja dengan kata-kata Yusuf Mansur bahwa ini ada orang yang berniat menjatuhkan dia, ini berarti kita kayak orang dungu gitu. Yang menelan mentah-mentah begitu saja pernyataan dari orang yang tidak bisa dipegang kata-katanya gitu. Pernah mengaku jadi komisaris Grab, ternyata ini dibantah oleh Grab itu sendiri. Pernah mengaku naik pesawat 1000 kali dalam setahun, dan ternyata ini tidak masuk akal. Merubah duit jadi daun, dan banyak bla-bla hal-hal yang tidak masuk akal. Belum kasus-kasus lain. Kasus dengan Ibu Ana, yang mana Ibu Ana mengaku bahwa pernah dinikahi oleh Yusuf Mansur, dan itu belum ditanggapi oleh Yusuf Mansur sampai sekarang. Punya masalah dengan Ibu Lestari yang katanya ini tersangkut masalah mobil. Punya masalah dengan Pak Matizi, yang mana Pak Matizi mengatakan pernah dijanjikan umroh oleh Yusuf Mansur sampai beliau membuat paspor dan kenyataannya sampai hari ini tidak dipenuhi, dan kemudian dipenuhi oleh seorang pengusaha yang cukup dermawan. Artinya memang Yusuf Mansur ini punya banyak sangkutan masalah. Lantas dari sisi mana kita mau percaya kata-katanya, teman-teman? Dari sisi mana? Dari sisi mana, teman-teman? Mari kita simak wawancara Mas Aji dari channel YouTube Jia TV dengan Pak Zaini Mustafa. Baik, di sini saya sudah terhubung dengan Pak Zaini melalui Zoom. Kita sapa Pak Zaini. Assalamualaikum Pak Zaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Haji. Baik, Pak Zaini sehat kabarnya Pak Zaini? Alhamdulillah sehat, Mas. Ya, ini bicara mengenai tentang perkara Pak Zaini sebagai kuasa hukum dari Ibu Ilis yang menggugat Yusuf Mansur dan kawan-kawan di Pengadilan Negeri Kota Bogor ini, Pak. Setelah adanya Ya, putusan banding yang memenangkan pihak Pak Zaini, apakah sudah ada kabar langkah hukum selanjutnya dari pihak lawan yakni Yusuf Mansur, Pak? Apakah sudah ada kabar bahwa mereka ini akan mengajukan kasasi gitu, Pak? ya.
Oh ya, sesuai dengan pemberitahuan di Ekot ya. Kemarin saya buka Ekot dari Mahkamah Agung ya. Kemudian pemberitahuan putusan itu kan putusan dilakukan tanggal 4 Desember 2024. Terus kemudian diberitahukan itu kan tanggal 17 kepada para pihak terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut. Ya, Kemudian di tanggal 20 itu ada pemberitahuan di Ekot itu bahwa tanggal 20 Desember 2024 itu Yusuf Mansur itu sudah menyatakan kasasi begitu, Mas. hmm, Iya. ya, ya. Ah, Ini terlihat ya. jelas beda sekali Pak. Dulu ketika perkara Pak Zaini di Pengadilan Negeri Jaksel maupun di saat apa namanya putusan di PN Bogor dan Pak Zaini mengajukan banding ini relas pemberitahuan dari Mahkamah Agung ke Pak Zaini terkesan dihalang-halangnya atau lama sekali. Ini kalau ke Yusuf Mansur kok cepat sekali Pak ya? Ya, jadi begini, ketika putusan pengadilan tinggi ini memang diberitahukan melalui Ekot, Oke. ya, melalui Ekot sehingga dapat langsung diakses begitu, Mas. Tetapi putusan saya itu tidak melalui Ekot gitu, jadi pemberitahuannya manual begitu, Mas. Ya. Oke, iya, iya. Sudah mengetahui dia kalah sampai 2 kali di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, masih mengajukan kasasi. Artinya pernyataan Yusuf Mansur tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi hari ini. Makanya kenapa teman-teman kami menyuarakan untuk kemudian memboikot Yusuf Mansur, memboikot bisnis-bisnis Yusuf Mansur yang saat ini adalah bisnis kuliner, warung stick and stick. Karena bagi saya untuk hari ini, untuk sementara ini adalah langkah yang paling efektif dan efisien untuk kemudian mengkritik dan melawan Yusuf Mansur. Karena kelihatan betul selain kemudian tidak kelihatan tidak mau bertanggung jawab, juga terlihat seolah-olah ini mau mengulur-ngulur waktu gitu. Memperlambat. Ini melihat sampai mungkin korban capek dan lelah. Makanya kenapa saya katakan teman-teman bahwa kemungkinan besar korban-korban ini kalau tidak ada yang mensupportnya dengan sukarela, saya yakin tidak mungkin, kemungkinan besar tidak mungkin sampai sejauh ini korban ini melangkah gitu, para korban ini melangkah gitu. Maka sekali lagi saya katakan teman-teman, kita berterima kasih banyak kepada orang-orang yang telah mensupport para korban-korban ini. Ada Pak Zainul Mustafa, Pak Darso Arif, orang-orang yang tulus di belakang layar yang mau berkorban harta, waktu, dan tenaga untuk kemudian berjuang di jalan yang benar, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar teman-teman. Mari kita lanjutkan. Kemudian kalau di ini memang saya dan Yusuf Mansur langsung bisa mengakses ya di perkaranya Bu Ilis ini. Sementara di perkara saya itu karena manual mungkin mereka dapat lebih dulu dan saya itu untuk mendapatkan putusan pengadilan tinggi, untuk mendapatkan pemberitahuan atau relas pengadilan tinggi dan relas putusan kasasi itu harus bersurat. Beberapa kali saya bersurat baru diberitahukan pemberitahuan putusan, kemudian saya bersurat lagi baru diberikan salinan putusan begitu, Mas. Beda dengan putusan yang pengadilan tinggi ini kemarin di tanggal jadi beberapa hari yang lalu begitu saya mendapat pemberitahuan putusan, kemudian saya meminta salinan pengadilan melalui Pengadilan Negeri Bogor itu sudah memberikan salinan putusannya terhadap saya, Mas, begitu. Oke, Ini oke. resmi. Saya ambil resmi walaupun sebenarnya bisa di-download, cuman Bu Ilis dan kawan-kawan menginginkan bahwa ini yang resmi gitu. Jadi sudah kami ambil juga putusannya, Mas. Ini yang memenangkan, Mas, putusannya. Iya, iya, iya. Jadi tercatat di Pengadilan Tinggi Bandung itu tercatat di nomor 671 garis miring PDT garis miring 2024 begitu, Mas. Hmm. Ya, untuk langkah ataupun strategi Pak Zain untuk melawan ataupun mengajukan kontra memori kasasi apakah sudah dipersiapkan gitu Pak? Tentu, tentu. Jadi artinya apapun yang terjadi, apapun yang akan dilakukan oleh lawan, tentu saya siap untuk menghadapi begitu, Mas. Sangat-sangat siap untuk menghadapi ini. Baik. Karena ini kan perlawanan cukup panjang, karena ini kan baru dua perkara yang saya ajukan, yaitu perkara saya sendiri yang tercatat di nomor 28 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan seterusnya.
kemudian baru Bu Ilis, kemudian Bu Ilis ini kan sudah 2 set menang, artinya di pengadilan negeri menang, kemudian pengadilan tinggi juga menang. Saya sangat siap karena saya tahu persis perkara ini bermula dengan Yusuf Mansur presentasi bisnis batubara di mimbar Masjid Darussalam, artinya di ruang utama Masjid Darussalam, dan seterusnya sampai dengan Yusuf Mansur menjanjikan akan mengembalikan ini dengan cara mencicil, kemudian segala sesuatu prosedurnya saya hafal banget, Mas. Jadi sangat siap, sangat siap. Ya. Saya kemarin juga melihat wawancara Pak Zaini, Pak Arief, dan Bu Ilis di salah satu media TV ya, Indosiar dan SCTV kalau tidak salah begitu ya. Sejak munculnya putusan banding hingga proses kasasi ini, tidak ada klarifikasi maupun pemberitaan Yusuf Mansur di media atau terkesan bungkam. Menurut Pak Zaini ini seperti apa, Pak? Ya, biasa kalau Yusuf Mansur itu ketika putusannya negatif buat mereka, tentu mereka diam 1.000 bahasa, tetapi ketika putusannya positif buat mereka, secepatnya mereka seperti yang sudah yang lalu kan mereka buat konferensi pers. Tetapi ketika negatif buat mereka kan diam 1.000 bahasa. Biarlah masyarakat atau publik yang menilai, Mas. Baik, baik. Ya, baik, baik. Bagi kami sih sebenarnya, bagi saya pribadi sebenarnya ketika kehilangan uang juga tidak membuat saya miskin begitu ya. Ya, ya. Tetapi hak itu harus saya tagih karena ini kan perjanjiannya bukan sedekah ya, perjanjian Ya, investasi. Dan mereka menjanjikan suatu keuntungan, tentu karena ini hak dan teman-teman itu store karena hak mereka, tentu akan kami tagih dengan cara-cara yang legal begitu. Sesuai dengan ketentuan hukum, tentu kami mengajukan gugatan-gugatan di pengadilan begitu, Mas. baik, baik. Baik, terakhir Pak Zaini, di proses Ya. sebelumnya, di perkara Pak Zaini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada saat proses kasasi di Mahkamah Agung ini kan ada oknum dari Mahkamah Agung ya, mengaku sebagai dari bagian dari Mahkamah Agung menghubungi Pak Zaini gitu Pak ya. Dan diduga itu hanyalah sebuah pancingan. Jikalau nanti Pak di proses kasasi ini ada hal seperti itu terjadi kembali, nah apa sikap Pak Zaini dan apa harapan Pak Zaini di proses kasasi ini gitu Pak? Kalau saya itu kan normatif, Mas. Artinya mengajukan gugatan normatif. Ketika perkara saya berjalan juga normatif. Saya tidak akan belok sana, tidak akan belok sini, tidak akan melakukan suap dan seterusnya ya. Begitu. Saya hanya hukum saja. Dan ketika nanti ternyata putusan itu ternyata di sana ada pembelokan hukum atau tidak menerapkan ketentuan hukum yang benar atau tidak menerapkan alat bukti yang benar, tentu saya akan melakukan upaya perlawanan dengan melaporkan orang-orang yang menyalahgunakan kewenangan untuk memenangkan seseorang yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum begitu, Mas. Ya, Jadi memang ini perang ini, Mas ya. betul betul. Dan Kita tahulah di Indonesia ini kita tahu kan banyak juga berita-beritanya beberapa orang oknum ya, hakim agung yang ditangkap, kemudian oknum ex pejabat yang ditangkap. Artinya hukum kita ini sebenarnya sudah rusak, namun kita jangan patah arang untuk memberikan eh, mengajukan hukum yang benar untuk berjuang kebenaran itu begitu, Mas. ya, ya, Kalau katakanlah kita sudah tahu bahwa hukum ini rusak lalu kita diam saja kan hukum tambah rusak, Mas begitu. baik, baik, baik ya Saya semoga. tahu persis lah oknum-oknum yang Ya, bermain di pengadilan itu, banyak oknum-oknum yang bermain di pengadilan ya, tidak saya sebutkan. Karena saya juga jadi pengacara ini kan sudah 20 tahun lebih, Mas. Jadi iya, saya iya. tahu lah sebenarnya permainan-permainan itu. Namun kita juga jangan mengotori tangan kita dengan permainan-permainan kotor seperti itu kan. Betul, 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 Karena betul. karena kehidupan dunia ini kan nanti ada sambungannya juga kehidupan akhirat begitu. Ya, 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 ya. Ya, seperti yang saya katakan bahwa kejahatan, serapi apapun Anda sembunyikan, itu dia seperti bangkai, teman-teman. Serapi apapun Anda sembunyikan bangkai itu, dia akan tercium juga suatu saat nanti. Dan kebenaran, itu seperti benih, teman-teman. Suatu saat akan muncul juga.
Sedalam apapun Anda tanam benih ke dalam tanah, itu dia suatu saat akan muncul juga sebagai tunas. Itulah yang namanya kebenaran. Jadi tidak usah takut selama kita merasa kita di pihak yang benar. Insya Allah suatu saat Allah akan membuka tabir penutup itu, di mana manusia mencoba untuk menutupi dengan segala rencana dan tipu muslihat mereka, sampai mereka lupa bahwa sebaik-baiknya pembuat rencana itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin insya Allah suatu saat akan ada ujungnya masalah ini. Sejauh apapun mereka mencoba untuk bermain-main dengan yang namanya tipu daya, tapi selama kita tidak patah semangat untuk kemudian terus berjalan memperjuangkan amar ma'ruf nahi munkar, memperjuangkan kebenaran, suatu saat kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri, teman-teman. Semoga di perkara kasasi ini Pak Zaini mendapatkan majelis hakim yang lurus dan nggak gampang masuk angin nih Pak ya. Iya, iya, betul, betul, betul. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin cukup Pak. Adakah statement tambahan dari Pak Zaini? Cukup, harapan saya proses-proses hukum ini saya mendapatkan majelis hakim yang benar-benar orangnya jujur, Jujur. amanah, Ya, kemudian adil. menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan hukum. Betul. Begitu, Mas. Ya, Baik hukum acara maupun hukum anunya gitu. baik. Ya. Baik. Jadi Terima jangan kasih. dibelak-belokkan lah. Ya, Kita ini sudah capek dengan keadaan hukum yang carut marut. Jadi harapan kita, ayo kita perbaiki nih benar-benar hukum ini gitu loh. Betul. Nah, Ya. itu memperbaikinya tentu pihak-pihak yang terkait harus menyadari ya, baik itu misalnya kalau pidana itu dari mulai misalnya pelapor sendiri, kemudian kepolisian dan seterusnya ya, kejaksaan dan hakim. Kalau perdata ini ya dari para pihaknya sendiri, kemudian hakim kan begitu. Harus berbuat jujur lah. Buat apa kita sekolah lama-lama, Mas? Ya. Iya kan, buat apa sekolah lama-lama S1, S2, S3 kalau akhir-akhirnya juga berbuat kotor begitu. Ya, baik. Karena kita berharap setelah misalnya tidak di dunia, kemudian di akhirat nanti mendapatkan yang terbaik lah begitu. Baik. Itu saja, Mas. Baik, terima kasih Pak Zaini. Ya, Semoga Pak Zaini Mustafa, kita doakan semoga mereka mendapatkan majelis hakim yang benar-benar takut kepada Allah gitu, takut kepada Tuhan gitu. Bukan majelis hakim yang bisa dibeli gitu. Bisa dibeli keputusannya gitu. Karena ini fatal, teman-teman. Sekuat apapun Pak Zaini Mustafa ini berusaha, sebanyak apapun bukti yang dikumpulkan, ini lagi-lagi ujung tombak terakhirnya adalah majelis hakim. Maka pesan saya kepada majelis hakim, takutlah kalian kepada Allah gitu. Karena kehidupan ini tidak selamanya gitu. Angan-angan kita akan diputus oleh ajal kita sendiri. Takutlah akan hal itu. Mau sebanyak apa sih kita mengumpulkan duit, mengumpulkan harta gitu. Apalagi memperjualbelikan hukum ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah ada ancamannya, teman-teman. Sudah ada ancamannya. Bahkan ini untuk pengadil, untuk hakim-hakim ini ada ancaman tersendiri kepada mereka, ancaman khusus gitu. Begitu bencinya Allah terhadap orang-orang yang berlaku tidak adil gitu, berlaku zalim, memutuskan perkara dengan tidak adil gitu, tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan, tidak sesuai dengan bukti-bukti yang ada, memutuskan perkara hanya karena masalah duit, teman-teman. Yang mana mereka ini orang-orang terdidik yang tahu benar dan salah gitu, tapi hanya karena duit hijau matanya, lalu kemudian menabrak semua aturan, memutuskan perkara-perkara tidak sesuai dengan keadilan gitu yang berlaku, menzolimi orang-orang yang kemudian sudah terzolimi, teman-teman. Ini satu fakta miris yang terjadi di negeri kita. Dan semoga saja kita doakan Pak Zaini Mustafa dan kawan-kawan yang lain ini mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya dari majelis hakim yang adil, teman-teman. Terakhir saya katakan, tetap suarakan untuk kemudian memboikot bisnis-bisnis Yusuf Mansur. Ini salah satu perlawanan kita, teman-teman, yang paling efektif dan efisien untuk kemudian mematikan langkah Yusuf Mansur. Salah satunya adalah warung Stick and Seek. Boikot warung Stick and Seek. Khalid Al-Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Stick and Shake, Like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya jaku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi paypal kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkap, bikin program mulia video kau katot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu,
Ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur, Maju caleg tapi nggak kepilih. haha, orang udah pada tahu belangnya. Ngakunya gabung di warung steak, ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Jadi kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut. Bikin aplikasi Paytm kok macet. Bikin program umroh merdeka kok mampet. Bikin program tabung tanah kok lungkat. Bikin program Moya Vidi kok gatot. Bikin bisnis hotel city ya bacot. Semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, Ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya. Ngakunya gabung di warung steak, ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. bikin bisnis batu bara kok bangkrut. Bikin aplikasi Paytm kok macet. Bikin program umroh merdeka kok mampet. Bikin program tabung tanah kok lungkat. Bikin program Moya Vidi kok gatot. Bikin bisnis hotel city ya bacot. Semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya. Ngakunya gabung di warung steak, ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar. Tanggung jawab Mansur, kami sudah hilang sabar. Umat sudah marah besar sampai mana kau kabur. Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip. Share sampai kena strap. Like biar kasusnya di up. Komen sampai dia kena step, hahaha.